Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mahasiswa Universitas Islam Karim Kota Palembang, Prodi Sistem Informasi. Berdirinya kami di sini ingin membuat video edukasi tentang pemantauan perkebunan otomatis dengan sensor dan dashboard online. Baiklah, sebelum kita berdiskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ifar Rahmansyah. Saya Subrali. Saya Sedun Masukar Subut. Saya Najila Zahira. Saya Zana Rayani. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki materi tentang diskusi kita pada siang hari ini yang akan dipandu oleh Nabila Zahira. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Latar belakang pengembangan perkebunan modern. Perusahaan perkebunan modern menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas, efisien, dan kecepatan pengambilan keputusan, terutama di tengah skala lahan yang sangat luas. Pemantauan secara manual tidak efisien, memakan banyak waktu dan tenaga, serta memiliki risiko tinggi terhadap keterlambatan deteksi seperti kekeringan, banjir, atau serangan hama. Kurangnya data baterai menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan, misalnya untuk menentukan waktu penyiraman atau pemupukan. Efisiensi pemantauan manual. Proses pemantauan masih menggunakan metode manual tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga berpotensi menyebabkan keterlambatan deteksi masalah seperti kekeringan, kebanjiran, atau serangan hama. Hal ini berdampak langsung pada kualitas hasil panen dan dapat menimbulkan kualitas hasil panen yang menurun dan kerugian ekonomi yang signifikan apabila tidak segera ditangani. Kedua, kurangnya data real time. Tanpa sistem monitoring berbasis teknologi, manajemen mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang akurat secara real time. Hal ini menyulitkan dalam pengambilan keputusan penting seperti penjadwalan waktu penyiraman, pemberian pemupukan, atau langkah mitigasi terhadap risiko lingkungan. Solusi IoT untuk perkebunan modern. Solusi berbasis Internet of Things adalah jawaban atas tantangan di perkebunan masa kini. Data sensor dari kelembapan, suhu, air, dan curah hujan bisa dipantau secara real time tanpa harus keliling-keliling secara manual. Ini artinya lebih cepat deteksi, lebih hemat tenaga, dan lebih efisien. Dan tidak hanya memantau, tetapi juga membantu mengambil keputusan. Data dari sensor langsung ditampilkan dalam dashboard, sehingga petani dan manajemen bisa langsung bertindak ketika dibutuhkan. Sensor real time. Sensor memantau kondisi lahan setiap saat dari kelembapan air sampai ke curah hujan, sehingga masalah seperti kekeringan atau kebanjiran itu jarang terjadi. Kedua, dashboard visual. Data ditampilkan di dalam dashboard yang mudah dibaca. Hasilnya tindakan cepat, tepat, dan terukur. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dengan data real time, keputusan seperti penyiraman, pemupukan, atau mitigasi risiko disediakan secara akurat dan efisien. Selanjutnya, tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan kebun jarak jauh dengan sensor terintegrasi yang mampu mengukur kondisi lingkungan seperti kelembapan, suhu, dan cahaya secara real time. Didukung oleh platform web yang interaktif untuk menampilkan data secara visual, serta sistem notifikasi otomatis melalui email atau pesan instan saat ada kondisi di luar batas normal. Sistem ini juga dirancang hemat energi agar stabil di lapangan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kebun melalui data akurat untuk irigasi, pemupukan, dan perlindungan tanaman, serta bersifat modular dan scalable agar mudah berkembang sesuai jenis dan ukuran kebun. Output yang diharapkan dari proyek ini meliputi terpasangnya sistem sensor yang berfungsi
yang berfungsi akurat dan otomatis. Terbentuknya dashboard web dan yang mudah digunakan untuk menampilkan data real time dan analisis historis. Adanya sistem notifikasi otomatis melalui email atau pesan instan saat ada kondisi kritis. Dokumentasi teknis lengkap yang mencakup desain dan panduan penggunaan. Laporan evaluasi berisi analisis kinerja dan rekomendasi pengembangan sistem, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan kebun melalui data yang mendukung keputusan yang kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah manfaat proyek dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Proyek ini diharapkan memberikan manfaat signifikan baik secara teknis, operasional, maupun strategis. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional dengan pemantauan real time, mendukung pengambilan keputusan cepat berdasarkan data faktual, dan mengurangi resiko kegagalan panen melalui notifikasi dini. Selain itu, proyek ini menghemat sumber daya dan biaya operasional dengan otomatisasi pemantauan serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen melalui pengelolaan yang lebih presisi. Berikut adalah 4 tipe manfaat proyek dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang pertama, efisiensi operasional, memantau kondisi lingkungan real time, menghemat waktu dan tenaga inspeksi manual. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Data otomatisasi mendukung keputusan cepat dan tepat, seperti waktu irigasi optimal. Selanjutnya adalah mengurangi risiko. Notifikasi dini mencegah gagal panen akibat cuaca yang ekstrim atau hama-hama. Selanjutnya adalah penghematan biaya. Otomatisasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya adalah ruang lingkup dan batasan proyek. Proyek ini hanya mencakup pengembangan sistem pemantauan berbasis sensor menggunakan ESP32 sebagai microcontrol dan Ubuntu Server 20.04 LTS. Fokus utama adalah pemantauan kelembaban tanah, suhu, dan cahaya. Di lokasi kedua, sistem ini akan diuji dalam skala kecil dengan jumlah sensor terbatas dan tidak mencakup kontrol otomatis seperti penyiraman atau pemupukan. Dashboard akan dikembangkan menggunakan software open source dan dapat diakses melalui browser. Berikut adalah 4 tabel yang menjelaskan tentang ruang lingkup dan batasan proyek. Yang pertama adalah geografis, satu atau beberapa kebun, contohan awal. Yang kedua, jenis tanaman yang memerlukan pemantauan intensif, jarak dan hortikultura. Selanjutnya adalah jenis sensor, yaitu kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan intensitas cahaya. Selanjutnya adalah fitur aplikasi, yaitu pemantauan dan notifikasi dasar. Yang kelima selanjutnya ialah konsep sistem komputer dan sistem informasi. Sistem komputer dalam proyek kali ini akan menyesuaikan dengan arsitektur Internet of Things atau IoT. Di sini, di konsep komputer dan sistem operasi, kita dibagi menjadi 3 bagian yang saling terhubung dan memiliki peran masing-masing. Yang pertama ialah komputer tepi atau edge komputer, yang kita di sini menggunakan ESP32. ESP32 digunakan untuk membaca data-data langsung di lapangan seperti kelembapan tanah, suhu udara, dan juga intensitas cahaya. Data-data tersebut akan dibaca oleh ESP32 lalu dikirimkan ke dalam server melalui jaringan WiFi yang telah disediakan. Penggunaan ESP32 ini sangat cocok karena proyek kita berada di lingkungan, yang dimana ESP32 ini ringan, ukurannya kecil, terus hemat energi dan juga dapat bertahan di lingkungan yang keras. Yang kedua ialah komputer server, yang dimana kita menggunakan Ubuntu Server 20.04 LTS. Penggunaan server di sini untuk membaca dari data-data yang masuk dari ESP32. Data-data tersebut akan dialokasikan lalu dimasukkan ke dalam database, lalu ditampilkan dalam visualisasi data di dashboard web. Penggunaan Ubuntu Server 20.04 LTS bukan tanpa alasan. Ubuntu Server 20.04 LTS ini dinilai ringan dan juga stabil, dan juga dapat bekerja di dalam banyak aplikasi open source seperti Node-RT dan juga Grafana yang sangat penting dalam proyek ini.
Yang terakhir yaitu ialah yang seperti komputer klien. Komputer klien ini dapat perangkat dari pengguna seperti komputer atau juga dapat juga smartphone. Perangkat ini digunakan untuk melihat dashboard secara langsung dari server web agar dapat memantau aktivitas apa yang dalam perkebunan secara real time dimanapun dan kapanpun. Jadi secara singkat, ESP32 akan membaca data-data langsung dari lapangan. Lalu data-data tersebut akan masuk ke dalam komputer server yang dimana kita menggunakan Ubuntu server 20.04.s. Lalu server akan menyimpan data tersebut ke dalam database, lalu merancangnya ke dalam dashboard. Lalu klien dapat melihatnya dari dashboard melalui jaringan Wi-Fi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam perancangan sistem analisis kebutuhan. Dalam slide ini kita membagi kebutuhan sistem menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan fungsional, dan juga kebutuhan sistem operasi. Kita masuk ke kebutuhan fungsional terlebih dahulu. Kebutuhan fungsional di sini terkait kepada kebutuhan sistem operasi untuk membaca sensor, untuk mengirimkan data secara real time kepada pengguna, lalu kebutuhan sistem operasi dapat memvisualisasikan data ke dalam dashboard visual, lalu memberikan notifikasi otomatis kepada klien, lalu klien dapat menghasilnya dari berbagai perangkat. Yang kedua ialah kebutuhan non fungsional. Kebutuhan ini ialah mencakup stabilitas data, terus efisiensi daya seperti penggunaan RAM dan CPU, terus keamanan data, lalu data yang dapat meluas secara lebar atau scalable. Lalu yang terakhir ialah kebutuhan yang paling penting dalam konteks ini ialah kebutuhan sistem operasi. Kebutuhan sistem operasi ini kita menggunakan Ubuntu Server 20.04 yang dimana telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ubuntu Server 20.04 ini sudah dinilai ringan dan juga stabil, tetapi juga dapat berjalan kepada banyak aplikasi open source, yang dimana di sini sangat penting untuk menjalankan aplikasi seperti NetReady dan juga Grafana. Lalu untuk edge komputer ESP32, di sini kita menggunakan Androidon B atau MicroPython, yang dimana keduanya ini dinilai sangatlah kecil dan ringan, cocok untuk proyek yang dimana kita menggunakan sistem operasi yang ringan dan kecil. Baik, jadi sistem operasi yang kita gunakan dalam proyek kali ini kita pilih bukan tanpa alasan, tetapi kita menyesuaikan dengan kebutuhan fungsional, terus kebutuhan non fungsional, dan juga kita melihat apakah dia dapat bertahan pada lingkungan yang keras atau tidak. Kesimpulan, proyek ini berhasil mengembangkan sistem pemantauan kebun otomatis berbasis sensor yang terintegrasi langsung oleh dashboard online. Sistem mampu mengukur dan memantau parameter penting seperti kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya secara real time, serta menampilkan data secara visual dan memberikan notifikasi otomatis jika terjadi kondisi kritis. Implementasi teknologi ini terbukti meningkatkan efisiensi operasi dan kecepatan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kebun, sekaligus mengurangi resiko kegagalan panen dan pengeluaran operasional. Sistem yang dirancang bersifat fleksibel, mudah dikembangkan, dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan kebun modern, sehingga mendukung transportasi digital di sektor pertanian modern. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.